Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa. Di video kali ini ya teman-teman, aku akan membuat roti Jepang melon pan. Melon pan merupakan salah satu roti yang berasal dari Jepang dengan berlapis cookies atau biskuit di atasnya. Nah, cookies di atasnya ini bertekstur renyah dan garing. Dan roti melon pan ini tidak ada hubungannya dengan melon ya teman-teman. Namun bentuknya yang bundar dan bagian atasnya mirip dengan kulit lemon, sehingga disebut dengan melon pan. Dan sekarang melon pan ini sudah banyak dikreasikan menjadi bermacam-macam bentuk. Salah satunya yang akan kita buat kali ini yaitu roti Jepang melon pan berbentuk jagung dengan metode spongdu. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Gak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama aku akan membuat adonan spongdunya. Di sini aku sudah menyiapkan 40 gram air hangat. Kemudian aku menambahkan 10 gram gula pasir. Dan 2 gram ragi instan. Aku aduk sampai tercampur rata. Dan diamkan selama 10 menit. Tujuannya di sini untuk mengecek keaktifan ragi. Setelah 10 menit terlihat ya teman-teman, raginya ini sudah mulai aktif mengembang. Itu tandanya ragi ini bisa untuk digunakan. Lanjut aku menyiapkan wadah yang sudah aku beri 100 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram susu cair, dan jangan lupa masukkan juga biang yang sudah kita buat tadi. Aduk dengan sumpit sampai tercampur rata. Setelah menggumpal begini, adonannya ini akan terasa lebih berat ya teman-teman. Namun lanjutkan saja sampai adonan ini tercampur rata. Proses ini memerlukan waktu sekitar 2 menit. Setelah selesai, kemudian diamkan adonan ini selama 2 jam. Setelah 2 jam, aku kempiskan adonan dan aku tarik seperti ini ya teman-teman. Terlihat seratnya sudah mulai terbentuk. Lalu aku sisihkan. Setelah itu, siapkan wadah. Masukkan 50 gram tepung terigu protein tinggi, 30 gram gula pasir yang sudah aku blender, dan 1 butir kuning telur atau setara dengan 15 gram kuning telur. Dan jangan lupa ya teman-teman, masukkan adonan spong yang sudah kita buat tadi. Mixer sampai semua bahan ini menyatu. Sebaiknya adonan ini diaduk dengan spatula terlebih dahulu ya teman-teman, supaya saat memixernya nanti tidak ada tepung yang berterbangan. Setelah dirasa cukup, kemudian tambahkan 25 gram butter dan 1 gram garam. Uleni atau mixer sampai kalis elastis sekitar 5-10 menit. Setelah dirasa cukup, matikan mixer dan tes window pan-nya. Nah, inilah teman-teman adonan yang kalis elastis. Saat ditarik seperti ini, terlihat lapisan tipis atau window pan-nya dan tidak robek. Setelah itu, adonan ini akan aku bulatkan. Dan akan aku proofing selama 60 menit.
Sambil menunggu adonan rotinya ini mengembang ya teman-teman, aku akan membuat adonan cookies di atasnya atau cookie doughnya. Pertama-tama aku sudah menyiapkan 50 gram butter ditambah dengan 65 gram gula pasir yang sudah aku haluskan. Aduk dengan whisk sampai tercampur rata dan adonannya itu lebih creamy. Lalu tambahkan 54 gram telur. Aduk kembali dengan whisk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak terlebih dahulu ya teman-teman agar tidak ada tepung yang bergerindil. 20 gram susu bubuk. Di resep aslinya ini menggunakan almond bubuk, namun karena aku tidak punya sehingga aku menggantinya dengan susu bubuk. Dan 1 gram baking powder. Aduk semua bahan ini dengan spatula sampai tercampur rata. Setelah itu bagi adonan cookiesnya. Untuk warna hijau aku timbang dengan berat 85 gram. Kemudian aku tambahkan 10 gram tepung terigu dan 3-4 tetes pewarna hijau. Aduk sampai rata dan sisihkan. Kemudian untuk sisa adonannya aku beri pewarna kuning sekitar 3-4 tetes. Aduk sampai rata. Kemudian bungkus kedua adonan ini menggunakan plastik. Dan simpan di chiller. Lanjut kita kembali ke adonan rotinya. Setelah mengembang kurang lebih 1 jam, kepiskan adonan dan pindahkan ke papan kerja. Bagi adonan ini dengan berat 48-50 gram, sehingga nantinya akan menghasilkan 6 buah roti. Kemudian rounding adonan. Dan resting selama 5 menit. Setelah itu aku juga akan memotong adonan cookiesnya dengan berat masing-masing 33 gram. Dan nantinya juga akan menghasilkan 6 buah cookies. Kemudian aku bulatkan dan aku taruh di wadah. Setelah itu teman-teman bisa menyimpannya di chiller. Setelah 5 menit ambil satu adonan. Gilas memanjang. Gulung berbentuk lonjong seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Lanjut ke adonan.
Lalu ambil satu adonan cookies, taruh di plastik, kemudian alasi atasnya dengan plastik juga. Gilas memanjang seukuran rotinya. Setelah dirasa cukup ya teman-teman, taruh adonan roti ke atas adonan cookiesnya. Rekatkan dan rapikan seperti ini. Kemudian gulingkan ke atas gula pasir. Pada tahapan ini sedikit ringkih ya teman-teman, jadi harus pelan-pelan karena pada bagian ini kita berlomba dengan adonan cookies yang cepat lembek. Jika adonan cookiesnya terasa lembek, bisa ditaruh kembali ke chiller. Karena adonan cookies yang lembek ini nantinya akan menghasilkan tekstur cookies yang renyah dan garing. Setelah seperti ini ya teman-teman, kemudian gerak permukaan rotinya ini menyerupai bentuk jagung dengan scraper. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian taruh di loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Lakukan proses ini sampai selesai. Setelah selesai semua, lanjut aku akan membuat daunnya. Aku gilas adonan warna hijau sampai ketebalan sesuai selera. Lalu bentuk seperti daun. Karena aku tidak punya cookie cutter bentuk daun, jadi aku membentuknya sendiri dengan bantuan pisau atau cutter. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian taruh di adonan rotinya. Lakukan sampai selesai. Setelah semua selesai, kemudian proofing adonan ini selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan ini siap untuk di oven. Oven di suhu 150 derajat selama 20-30 menit. Dan satunya ini aku menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Aku gunakan api atas juga ya teman-teman, sekitar 2-3 menit. Setelah matang, angkat dan sisihkan. Tara, roti melon pan jagungnya siap disajikan. Bentuknya ini masih kurang cantik ya teman-teman, tapi sudah terlihat sedikit mirip seperti jagung. Cookiesnya garing, baunya harum dari butter sangat menggoda. Dan sekarang saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil roti dengan metode spongdu itu pasti lembut dan berserat halus, walau tanpa bread improver. Masya Allah, rotinya ini benar-benar enak teman-teman. Perpaduan roti yang lembut dengan cookies yang crunchy sangat cocok. Resep ini recommended untuk dicoba. Apa mau? Mau. Ambil ini. Apa? Ambil. Ini. Apa? Dadah.
Nah, sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.